Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oppa Sung. Animenya dari Solo Leveling untuk episode ke-6-nya itu sendiri. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah episode nanggung kemarin, pada episode ke-6 nantinya kita bakalan melihat bagaimana Sung Jinwoo akan mencoba untuk melawan bos dungeon Rang C sendirian. Ya tentu aja di sini Jinwoo merasa kepanggil ya untuk bisa menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya lagi. Dan mencoba untuk menggunakan senjata barunya yang bernama Blade of Rasaka, pedang pendek yang ia dapatkan saat pertarungan melawan bos Blue Poison Rasaka di episode ke-4-nya kemarin. Dan pedang pendek ini tuh nantinya akan sering dikenal dengan sebutan Dagger. Memiliki skill unik dalam penggunaannya, di mana ia mampu memberikan damage tajam ke arah musuh sambil memberikan musuh tersebut itu efek racun yang bisa melumpuhkan. Namun karena bos dungeon Rang C yang akan dilawan sama Jinwoo nantinya merupakan monster tipe serangga beracun juga, maka Jinwoo hanya akan fokus ke serangan fisik dan kecepatannya saja. Dimana sedikit cocok logi aja gitu kan momen dimana Sung Jinwoo ini tuh mencoba untuk melawan bos dari dungeon Rang C itu sendiri, sedikit mengingatkanku pada pertarungan Kirito melawan Glam A, di mana pada saat itu Kirito melakukan solo fight bos lantai sendirian dengan mengandalkan kekuatan aliran pedang ganda yang berfokus kepada kecepatannya, di mana hal itu juga akan Jinwoo lakukan untuk mengalahkan bos dari dungeon Rang C tersebut. Ya, setidaknya itulah yang aku rasakan saat membaca isi dari chapter ke-21 dan 22 dari manualnya Solo Leveling. Dan mengingat kalau studio yang menggarap anime dari Solo Leveling ini tuh sama dengan yang menggarap SEO, ya aku pikir orang-orang bakal mulai menyadari kesamaan tersebut. Nah, balik lagi ke pertarungan Sung Jinwoo, di mana Jinho yang melihat bagaimana SJW ini tuh sendiri bertarung dan menyincang bos dungeon dengan sangat cepat, membuatnya itu tidak percaya kalau SJW ini tuh adalah seorang hunter dari Rang E. Ya, Jinho malah berpikir kalau SJW ini tuh adalah seorang ranker false gitu kan, atau orang yang lebih suka menyembunyikan kekuatannya saat evaluasi mana. Dimana rumor mengenai ranker false ini tuh sendiri juga sering dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki sifat psikopat. Dan itu membuat Jinho ini tuh ketakutan kalau saja dia dihabisi setelah melihat bagaimana Jinwoo ini tuh bertarung. Nah, di sini Jinwoo ia masih mengalami kesulitan ya untuk melukai si bos dungeon tersebut. Bahkan ia harus menerima serangan racun yang bos itu semburkan, yang membuat Jinwoo ini tuh merasa dia tuh harus lebih cepat daripada yang sebelumnya untuk menyelesaikan raid tersebut. Karena kalau tidak, staminanya akan habis dan dia tidak akan bisa yang namanya itu melawan lagi. So, di sini Jinwoo akan mencoba untuk menambahkan kecepatannya, di mana ia berniat untuk menyincang laba-laba itu dengan tebasan tajam di bagian kepalanya. Lebih tepatnya itu adalah di bagian matanya, dimana menurut Sung Jinwoo ini itu sendiri hanya itulah satu-satunya cara ataupun titik lemah yang bisa dia gunakan untuk menyerang itu monster. Dan akhirnya Jinwoo pun berhasil ya. Nah, di sini Jinho jadi mulai yakin ya kalau SJW ini itu adalah orang yang merupakan seorang ranker false, mengingat bagaimana dia bisa mengalahkan bos dungeon itu seorang diri. Makanya nanti Jinho akan bersifat baik ya kepada Sung Jinwoo itu sendiri, seperti bergantian membawa perlengkapan yang Jinwoo bawa sebelumnya, terus memberikan Jinwoo ini tuh minum gitu kan, dan mengucapkan kata-kata sopan kepada Jinwoo itu sendiri. Ya, mau bagaimana lagi gitu kan. Sung Jinwoo telah mencoba untuk menyelamatkan Jinho dari keganasan bos dungeon itu sendiri. Jadi wajar hal tersebut itu dilakukan sama Jinho itu sendiri. Nah, masalah belum berakhir di sini, di mana saat bos dikalahkan, rombongan dari Dongshu kembali lagi masuk ke dalam ruangan bos tersebut dan melihat bos dungeon itu telah dikalahkan. Nah, Dongshu di sini tuh mencoba untuk meminta Jinho untuk menghabisi SJW ataupun Sung Jinwoo itu sendiri, karena dia yakin bahwa yang menghabisi ataupun mengalahkan bos dari itu dungeon adalah si Jinho, bukan si Sung Jinwoo itu sendiri gitu kan, karena ya nggak mungkin lah Rang E bisa lebih kuat daripada Rang D itu sendiri. Apalagi di sini si Jinho yang merupakan statusnya Rang D itu punya atribut perlengkapan yang cukup menjanjikan untuk bisa mengalahkan bos dari dungeon tersebut. Ya tentu aja di sini Jinho akan mencoba untuk berada di sisinya SJW ya, ataupun Sung Jinwoo itu sendiri. Kenapa ya? Karena SJW telah menolong dirinya dari bos dungeon tersebut, dan juga Jinwoo sudah terlalu kuat untuk bisa lolos dari partinya si Dongshu itu sendiri. Tapi ya kali ini tuh Jinho juga akan ikut bertarung jika terjadi bentrok. Nah, singkat cerita di sini tuh Sung Jinwoo itu diserang ya dengan sihir api oleh salah satu anak buahnya dari Dongshu, dan bersama dengan itu perintah sistem pun muncul untuk membunuh mereka yang menentang player. Ya, di sini sosok Jinwoo akan mulai sedikit meninggalkan sifat-sifat naifnya dan mulai menjadi sosok baru yang sangat keren dan juga anti naif lah gitu kan, dimana di sini Jinwoo berpikir kalau pemburu itu harus siap untuk diburu dan party Dongshu akan menerima apa yang telah mereka itu lakukan.
So, satu demi satu anggota dari Dongshu pun mulai dihabisi sama Sung Jinwoo ini tuh sendiri ya, gitu kan. Mulai dari kepalanya yang dipenggal, badannya yang dicincang, bahkan mereka juga kena mana ataupun kekuatan sihirnya dari si Jinwoo itu sendiri, sampai menyisakan Dongshu itu sendirian. Ya, akhirnya di sini Jinwoo itu untuk pertama kalinya membunuh manusia di dalam dungeon, dan itu membuat mental Jinwoo ini tuh mulai tertempa menjadi MC yang anti naif ke depannya. Ya, mengenai soal Dongshu, sebelum kematiannya tuh datang, dia sempat menawarkan Jinwoo untuk mengampuni nyawanya dan menawarkan beberapa uang untuk keselamatannya. Namun di sini Jinwoo udah gelap mata gitu kan, menebas Dongshu hingga terpenggal itu kepalanya dan mati. Ya, sebelum mati Dongshu sempat mengutuk Jinwoo ya, dan mengatakan kalau adiknya yang merupakan rang S terkenal dari Amerika akan membalas dendam atas perbuatan dari Sung Jinwoo itu sendiri. Ya, jadi singkatnya episode ke-6 nantinya akan menceritakan bagaimana Jinwoo akan mencoba untuk mengalahkan bos rang C yang saat itu masih lebih kuat daripada dirinya. Namun akhirnya berhasil gitu. Nah, Jinho yang mulai mempercayai Sung Jinwoo sebagai orang yang telah menyelamatkannya, dan Sung Jinwoo yang mulai mempercayai Jinho yang tidak meninggalkan dirinya saat dalam keadaan genting dan tidak seperti orang-orang yang ia kenal selama ini. Lalu mengenai perubahan sifat dari Sung Jinwoo yang terpaksa untuk membunuh orang lain. Ya, di sini Jinwoo mulai memahami bagaimana ia digunakan oleh sistem dan dia menggunakan sistem itu sendiri. Semua itu seperti satu kesatuan. Dan tentu aja untuk momen badas yang tidak bisa kita lewatkan nantinya mengenai Sung Jinwoo yang akan mulai membantai satu party Dongshu sendirian aja dengan waktu yang sangat singkat. Ya, bisa dibilang saat itu Jinwoo sudah berada di ataupun sama dengan mereka-mereka yang berada di rang B atau lebih tinggi tepatnya. Dan untuk nasib kedepannya, Jinwoo akan mulai diincar oleh adik dari Dongshu yang merupakan hunter rang S yang sangat dihormati di Amerika. Dan pembentukan party sementara Jinwoo dan juga Jinho dalam menyelesaikan beberapa raid untuk perolehan lisensi Guild Masternya si Jinho itu sendiri. Ya, jadi episode ke-6 kali ini itu sendiri akan mengadaptasikan isi dari chapter ke-22, 23, dan 24-nya bersamaan dengan penutup untuk cerita dari party Lizard itu sendiri. Jadi ya jangan sampai kalian itu ketinggalan lah buat nontonnya, karena episode 6 ini itu sendiri tuh akan sama serunya seperti 2 episode awal pada animenya. Akan ada banyak gelut dari awal hingga akhir episodenya, jadi nggak bakalan mengecewakan kalian lah untuk ditonton gitu. Ya, semoga aja fightingnya tidak kaku lah. So, jadi kurang lebih seperti itulah apa yang akan terjadi nanti pada episode ke-6 dari animenya Solo Leveling itu sendiri, yang akan kembali hadir nanti pada tanggal 10 Februari 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun rada-rada premium sih. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.